Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi lainnya, ada Pice Kota yang sempat berbulan-bulan jadi tersangka dan ditahan karena dituding melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Lantas seperti apa perkembangan kasus tersebut? Benarkah pengadilan cabut gugatan dan Pice dinyatakan bebas? Dan seperti apa tanggapan Pice Kota? Langsung saja, ini dia informasinya. Besti, setelah berbulan-bulan menyandang status sebagai tersangka hingga ditahan oleh Polres Belu, Nusa Tenggara Timur atas dugaan tindak pidana pemerkosaan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur, kini akhirnya ia bisa bernafas lega nih Besti. Belum lama ini Pengadilan Negeri Belu, Nusa Tenggara Timur akhirnya mengabulkan pra-peradilan yang diajukan beberapa waktu lalu. Tapi bagi tim kuasa hukum, perjuangan belum selesai. Mereka kini bersiap menempuh langkah hukum baru. Pihaknya menyebut putusan dalam perkara tersebut tidak membuktikan bahwa kliennya bersalah. Pasalnya sejak awal mereka menilai ada dugaan cacat prosedur. Salah satunya karena penetapan tersangka disebut dilakukan lebih dulu sebelum terbit surat perintah penyidikan. Puji Tuhan ya, sekali lagi dimenangkan oleh klien kami Pice Kota sebagai pemohon ya. Jadi kuasa kepada kami tim polisi laki ya sebagai kuasa hukum pemohon, dan jelas tadi ya hakim sudah mempertimbangkan semuanya. Ada beberapa objek tadi ya, jadi yang jelas Bapak mulai detik ini saat ini setelah putusan ucapkan, maka dengan demikian status tersangka pada klien kami dicabut. Dengan demikian ya, kami akan mengambil langkah hukum lanjutan, yaitu akan menuntut mengenai ganti kerugian yang dialami. Karena klien kami selama ini ditetapkan jadi tersangka, ditahan, ya, lalu perkaranya digantung selama ini, banyak sekali kerugian yang dialami oleh klien kami. Jadi tidak hanya itu, termasuk juga banyak akun palsu ya yang menyerang klien kami, juga keluarga klien kami, akan kami pastikan akan tuntas, kami akan tuntaskan semuanya. Ambil langkah. Bukan tanpa alasan, menurut Pice Kota dan kuasa hukumnya, selama berstatus tersangka dan menjalani penahanan, sang artis mengalami kerugian material maupun imaterial. Putusan ini ya kami selaku tim kuasa hukum ya sangat senang ya, dan juga ya klien kami juga sangat bahagia ya. Namun sebagai klien ya Pice ini sebagai klien kami ini tentunya tidak tinggal diam saja ya. Jadi langkah selanjutnya kami akan mengajukan gugatan ya, tuntutan ganti kerugian ya, karena selama ya menghadapi permasalahan ini klien kami Pice Kota mendapatkan banyak kerugian ya, baik kerugian material dan juga kerugian imaterial gitu. Kalau dari pekerjaan, ya betul, beberapa pekerjaan ada lumayan yang di cancel atau dibatalin oleh pihak-pihak yang sudah mengundang saya, meminta untuk nyanyi atau maupun off air atau on air. Pekerjaan-pekerjaan saya lumayan banyak yang dibatal. Jadi ya itu mungkin kerugian saya sudah berapa lama ini lumayan banyak buat saya. Pekerjaan dan nama baik saya dan mental saya juga mungkin lumayan kena ya terganggu buat saya. Jadi ya ada kerugian buat saya. Meski demikian, di depan awak media Pice seolah tak bisa menyembunyikan rasa leganya. Ia bersyukur atas putusan pengadilan dan mengaku menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran besar dalam hidupnya. Lantas benarkah gugatan tersebut akan dilayangkan Pice Kota? Mungkin bukan sekedar gertakan semata nih Besti. Informasi selanjutnya terkait Anissa Bahar yang marah lirik lagunya diubah menjadi lebih vulgar oleh Ica Cello dan temannya. Akankah kemarahan ini berubah jadi proses hukum? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya.
Besti, dunia hiburan kembali dihebohkan oleh polemik pengubahan lirik lagu milik Anisa Bahar tanpa izin yang diduga dilakukan oleh Ica Cello dan 2 teman lainnya. Tak main-main, lagu Nggak Papa milik Anisa Bahar dirubah hingga terdengar lebih vulgar. Mengetahui karyanya dirusak oleh Ica Cello dan teman-temannya, Anisa Bahar pun buka suara di Besti. Dalam pernyataan resminya baru-baru ini, Anisa Bahar mengira perubahan lirik tersebut hanyalah sekedar parodi atau candaan seperti yang biasa terjadi di internet. Namun semuanya berubah ketika ia menyaksikan sendiri video yang dikirim kepadanya. Gini Bang, ada orang nge-DM saya, Mami, ini lagunya liriknya diganti-ganti sama dibikin cover. Aku pikir kayak biasa kan, yang bebancian lucu-lucuan itu kan gitu. Pikir udah nggak apa-apa, biarin aja. Oh gitu ya Mami. Nah pas malam aku dikirim tuh videonya sama orang. Ini loh Mami videonya kan. Kaget aku, langsung di situ aku nggak bisa tidur sampai subuh. Sampai subuh aku nggak bisa tidur. Aku marah sama kakakku, semua aku marahin, dan kakakku, karena kan lagu ini kan udah aku pegang ya untuk lisensinya, jadi siapapun yang mau pakai lagu ini harus berurusan dengan saya gitu, menghubungi saya. Dan kakakku merasa aku nggak pernah jual lagu ini, nggak pernah ada yang minta lagu ini, jadi mereka juga nggak tahu tentang lagu ini kayak gitu. Untuk penciptanya ya, 3x24 jam. Saya minta mereka klarifikasi sama saya gitu. Nah setelah itu masih saya tunggu nggak ada klarifikasi. Ya udah, akhirnya saya mencoba menghubungi pengacara saya untuk minta berdiskusi bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Mengetahui karyanya dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sontak membuat ia naik pitam di Besti. Seolah tak ada ampun, ia langsung mengambil langkah hukum yang serius dengan menunjuk kuasa hukum. Menyusul keputusan tersebut, Anisa melalui kuasa hukumnya mengaku akan melayangkan surat terbuka alias somasi ke pihak Ica Cello dan kawan-kawan. Pasalnya, sebagai pencipta dan yang mempopulerkan lagu tersebut, Anisa merasa tak hanya citra dan pamornya yang dicederai, melainkan moralnya juga sebagai wanita. Ya, kalau menurut dari cerita yang kita dengar, mereka ini diduga telah melanggar 2 pasal dan beberapa undang-undang. Salah satunya itu ya Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang Hak Cipta itu ya masuk dalam pasal 5, pasal 9, junto pasal 113, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Lalu yang ITE-nya itu ya masuk dalam pasal 27 ayat 1 junto pasal 45. Itu masuk dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya, perubahan dari Undang-Undang tahun 2016 tuh. Kalau menurut dari ceritanya ya, untuk sekarang yang bisa kita ringkaskan dari sisi saya itu 2. Tapi ya ganjarannya akan cukup panjang dan lama jika unsur-unsur ini terpenuhi nantinya. Tapi awalnya ya kita baru bikin kuasa. Saya akan layangkan somasi kepada mereka-mereka yang terkait. Kita lihat bagaimana respon dari mereka. Jika ada itikat baik, mungkin saya kembalikan kepada Mbak Anisa. Kalau nanti mungkin ya belaga hang atau belaga gimana, ya nanti saya kembalikan lagi kepada Mbak Anisa gimana mau kita buat resmi ke kepolisian atau seperti apa. Kalau kita lanjutkan ke laporan polisi, akan saya usut sampai ke akar-akar. Siap-siap ya kalian ya, siap-siap ya. Nanti sama saya udah nggak ada cerita damai, salaman, cipika-cipik itu nggak ada lagi. Ya, Bang Sri Daren udah turun tangan, siap-siap kalian semua ya. Jadi selagi ada durasi, secepatnya saya minta pengertian kalian, tanggung jawab moral kalian, secepatnya datangi Anisa Bahar, tunjukkan niat dan etika baik kalian. Sementara di sisi lain, dari kejadian ini kuasa hukum Anisa Bahar menilai,
bahwa Ica Cielo dan kawan-kawan sudah melanggar 2 pasal dalam undang-undang, yakni pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan juga Undang-Undang ITE nih Basti. Meski demikian, kuasa hukum Anissa Bahar mengatakan tak ingin gegabah untuk membuat laporan polisi, karena pihaknya sampai saat ini masih menunggu itikat baik dari Ica Cielo dan kawan-kawannya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf langsung kepada kliennya Anissa Bahar. Di tengah bergulirnya persoalan ini, sebelumnya diketahui Ica Cielo dan Mala Agatha dilaporkan ke pihak kepolisian di 2 kota, yakni di Polrestabes Surabaya oleh Aliansi Madura Indonesia atau AMI, dan di Polresta Malang Kota oleh organisasi Yakuza Maneges. Ternyata kabar tersebut telah sampai ke telinga Anissa Bahar di Besti. Hanya saja ia sangat menyayangkan langkah hukum tersebut, karena 2 aliansi tersebut sama sekali tidak berkoordinasi terlebih dahulu ke Anissa Bahar sebagai pemilik lisensi lagu sekaligus korban yang dirugikan dari permasalahan ini. Iya, sempat dikirimin orang sih. Harusnya sih kita dulu ya, harusnya kita dulu yang melaporkan karena kita yang punya diri kan, baru yang lain silakan. Gitu. Tapi ya udahlah, itu sudah berjalan kan, mungkin mereka juga geram dengan hal ini, makanya mereka langsung bertindak cepat. Tapi menurut saya harusnya ada koordinasi juga dari pihak mereka yang melaporkan kepada saya, karena di sini kan yang merasa dirugikan yang terkait dengan masalah ini adalah saya. Di balik polemik tersebut, Anissa mengaku persoalan ini bukan sekedar menyangkut nama besar atau hak cipta. Ia mengaku kondisi mentalnya ikut terganggu, karena menurutnya lirik yang telah diubah menjadi lebih vulgar justru merusak cita lagu tersebut dan berpotensi memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Dan yang membuatnya semakin sedih, masih ada sebagian warganet yang mengira lirik kontroversial tersebut berasal dari dirinya maupun keluarganya di Basti. Padahal ia sama sekali tidak pernah memproduksi maupun menyetujui perubahan lirik lagu tersebut. Dan ada salah satu orang yang, ada beberapa orang yang kayaknya menuduh kakak saya yang menciptakan lagu ini, padahal kita sama sekali nggak tahu tentang lirik dari lagu itu sendiri. Dampak kerugian yang dialami kakak dengan diganti lagu ini apa sih kak? Dampaknya lebih ke Ya pastinya psikis, moral, reputasi. betul sekali. Dan ada di cancel juga. Kalau job itu yang nangani sih manajemen saya ya, kalau masalah job. Tapi yang pasti itu mental saya sekarang sangat terganggu sih dengan adanya lagu ini, lirik ini yang menurut saya sangat tidak bermoral dan sangat seronok, dan lagu ini merusak citra dan anak bangsa Indonesia. Kan banyak juga kan anak-anak SMA atau yang mereka juga bikin itu kan, bikin keberatan atas lagu ini kan. Di tengah posisinya yang dikepung 2 laporan polisi sekaligus somasi dari Anissa Bahar, pemilik lagu, Ica Cielo dan 2 temannya belum lama ini melayangkan permohonan maaf. Dalam permohonan maaf tersebut, Ica dan temannya mengaku mereka hanya menjalankan tugas secara profesional, sesuai dengan isi kontrak dengan manajemen. Dan semakin membuat publik menaik pitam, Ica dan teman-temannya juga mengaku bahwa lirik tersebut bukan mereka yang mengubah, melainkan produser yang menggarap perilisan lagu tersebut. Sebab itu mereka tidak terima jika hanya mereka yang dipolisikan, sementara sang produser tidak ikut terlibat. Santun buat Mami Anissa, menanggapi video yang viral akhir-akhir ini, sebenarnya bukan hanya aku sama Ica yang nyanyi. Dan kenapa netizen kok nyorotnya lebih ke Ica sama Kak Mala, sedangkan yang nyanyi juga kan ada Jezu. Nah di sini kita juga cuma terikat kontrak Mami. Sebenarnya kita tahu konsekuensinya kan seperti ini, tapi dikerjakan salah. Nggak dikerjakan kita kena bukan prestasi gitu, karena kita terikat kontrak sama produser. Di posisi kita ini kita juga bingung ya. Jadi mohon jangan salahkan kami dong, salahkan juga produsernya. Yang masa kita aja ya. Iya.
Jadi mohon petunjuknya ya Mi. Bukannya mendapatkan simpati dari Anissa Bahar maupun publik, justru permohonan maaf tersebut dibanjiri hujatan Besti. Tak hanya netizen yang geram mendengar permohonan maaf tersebut, tapi sejumlah musisi kenamaan tanah air juga dibasti. Di antaranya ada Charly Van Houten. Vokalis tiap band itu mengaku tak terima dengan pengakuan Ica Cello dan temannya tersebut. Karena menurutnya, jika dari awal mereka menilai lirik tersebut tidak layak untuk diperdengarkan, tidak seharusnya untuk dilanjutkan. Charly juga mengatakan menyalahkan produser dan kekhawatiran terseret kasus Wan Prestasi bukan menjadi alasan untuk lepas dari sanksi sosial dan proses hukum yang kini sedang diproses. Tak hanya Charly, ada juga Wika Salim di Besti. Singkat, padat, dan jelas, sang pedangdut mengaku tak habis pikir dengan kelakuan Ica Cello dan teman-temannya. Lantas, akankah permohonan maaf tersebut bisa meluluhkan hati Anissa Bahar? Dan akankah somasi yang telah dilayangkan menjadi pintu perdamaian? Ataukah justru menjadi awal dari pertarungan hukum yang lebih panjang? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.